rumah siapa nih yang udah siap untuk ibadah hari Minggu hari ini? Kira-kira semuanya udah siap belum? Saya harap semuanya udah siap ya. Nah, kalau misalnya kita hari ini sudah siap untuk beribadah, kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk berkatnya Tuhan satu minggu ini. Dari pagi, sore, siang, dan malam, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Kita mau sama-sama naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang gak pernah ganti ya Sekarang kita mau ambil sikap berdoa yang baik. Yuk adik-adik di rumah ambil duduk yang baik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, terima kasih pagi ini, hari ini Tuhan, kami mau untuk beribadah. Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar, berikan kami hati yang mau belajar firman Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lose Derby tahu nggak? Yang paling tinggi itu apa? Oh, kalau yang tinggi itu mungkin menara ya Lose. Atau juga langit itu tinggi Lose. Ah iya betul. Kalau yang paling indah itu apa Lose Derby? Paling indah pelangi. Betul, pelangi itu ya Lose, adik-adik di rumah, pelangi itu sangat indah. Tapi ada lagi yang lebih tinggi, ada lagi yang lebih indah dari pelangi. Tahu nggak Lose Derby, adik-adik di rumah tahu nggak? Apa ya? Pelangi itu kan sudah indah banget. Masa ada lagi yang lebih indah? Ada Lose, yang lebih indah dari pelangi adalah kasih Tuhan Yesus. Oh iya, gitu Lose, adik-adik di rumah, kasihnya Tuhan Yesus itu kepada kita semua lebih tinggi dari langit dan juga lebih indah dari pelangi. Nah, karena kita tahu kasih Tuhan Yesus tinggi dan indah untuk kita semua, kita mau pujikan setinggi-tingginya langit.
bagus, paling indah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ambil sikap yang baik. Kita mau bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, ambil sikap tegak. Kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Papa di rumah dan Mama di rumah bisa bantu adik-adik untuk memberikan persembahan melalui nomor rekening gereja, atau juga adik-adik bisa menyimpan terlebih dahulu uang persembahannya sampai kita semua ibadah tatap muka, lalu uang persembahannya bisa diberikan. Adik-adik, Lose mau ajak adik-adik untuk memujikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami, Kau telah cukupkan kami ya Bapa. Tuhan, ini persembahan kami ya Bapa yang terbaik dari kami. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat untuk kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, cukupkanlah kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua di tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk mengikuti Yesus dengan setia. Sebelum mendengarkan firman, yuk kita pujikan pujian pengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ikat, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, semoga kalian semua sehat di rumah ya dan dijauhi dari segala penyakit maupun COVID-19. Nah, kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau sudah berkati kami. Pada hari ini kami telah memuji nama-Mu dan kami akan sebentar lagi mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini menjadi berkat bagi setiap anak-anak sekolah minggu yang menonton melalui video ibadah ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Dosa punya pertanyaan untuk kalian semua. Disebut apa orang yang memimpin suatu kerajaan? Saya ulangi sekali lagi, disebut apa orang yang memimpin suatu kerajaan? Iya, benar adik-adik, jawabannya adalah seorang raja. Nah, kalau Dosa minta kalian, apakah bisa sebutkan apa sih ciri-ciri seorang raja itu? Ada yang tahu? Nah, Dosa kasih list nih ya, coba ya, lihat. Yang pertama, biasanya raja itu memakai mahkota di kepalanya. Yang kedua, biasanya memakai jubah atau pakaian yang bagus. Ketiga, biasanya orang raja itu harus bijaksana. Yang keempat, seorang raja itu harus berwibawa. Nah, dan biasanya jadi seorang raja itu sudah dewasa ya, sudah sudah cukup umur untuk menjadi seorang raja. Nah, tetapi adik-adik, pada zaman dahulu kala ada seorang raja. Raja ini memenuhi kriteria yang tadi sebagian besar. Tetapi ada satu yang dia tidak penuhi kriterianya. Dia masih berumur 8 tahun adik-adik. Wah, siapa ya raja yang bisa memerintah pada saat umur 8 tahun? Yuk, kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat 1 sampai yang ke-2. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai yang ke-2. Saya akan bacakan untuk kita semua. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Oke. Nah, jadi setelah baca tadi, siapa nama raja yang bisa memerintah berusia 8 tahun? Iya, benar. Namanya adalah Raja Yosia. Nah, adik-adik, Raja Yosia ini memerintah Yerusalem atau bangsa Israel pada saat itu ketika dia berumur 8 tahun. Kalau dikaitkan di zaman sekarang adik-adik ya, umur 8 tahun itu seperti anak SD kelas 2 atau kelas 3. Ya mungkin ada yang menonton video ini ada yang umur segitu ya. Nah, coba adik-adik bayangkan adik-adik menjadi raja pada saat umur segini. Pasti hampir hal yang tidak mungkin adik-adik ya. Tetapi semua itu dapat Yosia lakukan karena hanya penyertaan Tuhan saja. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca sebelum pasal 34 ini, sebelum Raja Yosia itu juga ada raja-raja yang lain. Raja-raja yang sebelum Yosia ini sangat jahat adik-adik. Raja-raja yang sebelum Yosia ini jahat di mata Tuhan. Dia merobohkan bait Allah. Dia menyembah berhala. Pokoknya nggak nuruti perintah Tuhan. Tetapi Raja Yosia ini berbeda adik-adik. Walaupun dia masih muda, masih anak-anak ya anggapannya ya, tetapi dia benar di mata Tuhan. Nah, dia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan adik-adik. Raja Yosia ini raja yang begitu baik, raja yang selalu menuruti firman Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih buktinya kok Raja Yosia ini raja yang baik? Salah satu buktinya nih ya, saya beritahu. Raja Yosia ini menyuruh seluruh pegawainya untuk membereskan kembali atau memperbaiki kembali bait-bait Allah yang dirobohkan oleh raja-raja sebelumnya. Jadi Raja Yosia mengumpulkan semua pegawai, dia menyuruh, ayo sekarang kalian benarkan ya bait Allah, kalian bangun kembali bait-bait Allah yang dirobohkan oleh raja-raja sebelumku. Hancurkan semua patung-patung berhala,
pokoknya harus kembali seperti pada zaman Raja Salomo pada saat itu. Nah, lalu Raja Yosia ini menyuruh dan pegawai-pegawainya akhirnya membereskan, membangun kembali bait-bait Allah yang rusak menjadi bait Allah yang bagus kembali. Semua yang berbau berhala, berbau patung-patung dihancurkan adik-adik. Nah, pada suatu ketika pegawai-pegawainya ini membereskan ya bait Allah, dia menemukan satu kitab gulungan adik-adik, satu gulungan kitab. Nah, pegawai itu langsung pergi kepada Yosia dan menyerahkan kitab gulungan itu. Nah, tetapi Raja Yosia menyuruh untuk pegawainya yang lain membacakan untuk dia. Nah, kalau ada yang mau lihat isi apa ya gulungan kitab itu, ada di dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat ke-24. Nah, di situ berisi bahwa Tuhan ini marah adik-adik. Allah ini marah kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel pada saat itu jahat di mata Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan Allah lagi, tetapi mereka menyembah patung-patung berhala. Mereka menyeleweng dari ajaran Tuhan. Mereka menghancurkan bait-bait Allah dan Allah marah adik-adik. Allah ingin membinasakan semua bangsa Israel pada saat itu. Nah, ketika Raja Yosia mendengar ini, Raja Yosia sedih sekali adik-adik. Dia merasa bersalah bahwa kenapa kok pada zaman-zaman dahulu kok dihancurkan ya? Kenapa kok pada zaman dahulu mereka semua jahat di mata Tuhan ya? Nah, akhirnya Raja Yosia ini meminta salah satu imam untuk mendoakan dia dan seluruh bangsa Israel adik-adik. Lalu tidak sampai di situ, Raja Yosia menyuruh untuk mengumpulkan semua bangsa Israel. Lalu Raja Yosia bilang kepada bangsa Israel bahwa kalian semua harus bertobat seperti kitab gulungan ini. Kalau enggak, kita semua akan binasa. Kalian semua bertobat ya. Kalian semua harus benar di mata Tuhan. Ikuti semua kitab-kitab Taurat. Ikuti semua ajaran-ajaran Tuhan. Jangan ada menyembah patung berhala. Lalu semua bangsanya menuruti dia adik-adik. Lalu pada saat itu bangsa Israel melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, adik-adik, Raja Yosia ini kita tahu sekali ya dari cerita yang tadi kita simak bahwa Raja Yosia ini begitu baik. Raja Yosia ini begitu mencintai Tuhan. Apa sih buktinya? Raja Yosia membangun kembali bait-bait Allah yang hancur. Dia rela mengumpulkan semua uang untuk membangun kembali bait Allah. Dia menyuruh semua pegawainya untuk membangun kembali gereja-gereja Tuhan pada saat itu. Nah, terlebih lagi Raja Yosia ini juga mencintai firman Tuhan adik-adik. Ketika dia mendapatkan kitab gulungan itu yang juga berarti firman Tuhan, dia langsung merespon, dia langsung sedih dan dia menyuruh untuk semua bangsanya mengikuti firman Tuhan. Nah, Raja Yosia ini begitu mencintai Tuhan dan berharap adik-adik di rumah seperti Raja Yosia. Ketika adik-adik di rumah mendengarkan firman Tuhan, dosa-dosa di sini tidak tahu apakah adik-adik mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, apakah adik-adik hanya memuji Tuhan tidak mendengarkan firman Tuhan. Dosa-dosa di sini tidak ada yang tahu. Yang tahu mungkin hanya papa mama kalian di rumah dan juga yang pasti adalah Tuhan. Adik-adik ibadah, adik-adik mendengarkan firman Tuhan itu bukan untuk dosa-dosa di sini, tetapi untuk Tuhan adik-adik, dan Tuhan melihat perilaku kalian semua. Nah, jadi adik-adik jangan meremehkan pada saat ketika di rumah ya, mentang-mentang nggak di gereja masih malas-malesan, terus sikapnya nggak benar. Nah, dosa ini ada beberapa gambar. Coba kalian simak ya, sikap mana yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Coba kita lihat yang pertama. Nah, apakah sikap seperti ini baik untuk mendengarkan firman Tuhan? Tentu tidak adik-adik ya. Kita nggak boleh memakai baju-baju yang compang-camping atau kita pakai hanya baju rumah yang kotor ketika mendengarkan firman Tuhan. Kita harus memakai baju yang baik. Kalau kita ketemu guru di sekolah atau kita misalnya ketemu presiden kesempatan, pasti kan adik-adik dapat pakai baju yang baik kan? Nah, apalagi terlebih Tuhan adik-adik. Yuk coba kita geser ke gambar kedua. Nah, kalau gini gimana nih? Boleh apa enggak ketika mendengarkan firman Tuhan? Boleh adik-adik ya. Kita harus duduk diam, tenang ketika mendengarkan firman Tuhan.
Jangan gerusa-gerusu sambil tiduran, apalagi sambil tutup mata. Itu namanya nggak mendengarkan adik-adik, tapi tidur. Ya, coba gambar yang ketiga kita lihat sama-sama. Nah, apakah gambar ini baik adik-adik ketika mendengarkan firman Tuhan? Tidak, adik-adik ya. Kita tidak boleh mendengarkan firman Tuhan sambil kita melakukan aktivitas lain, bermain, atau kita sedang melakukan masak terus atau apa. Kita harus fokus, kita harus tenang mendengarkan firman Tuhan. Jangan melakukan aktivitas yang lain terlebih dahulu. Nah, adik-adik, saya harap kalian semua yang ada di rumah mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik ya, seperti Raja Yosia yang mendengarkan, merespon, dan memberitahukannya kepada semua orang. Nah, sekarang saya ajak kalian semua untuk mencatat mingguan dan juga menghafalkan ayat. Silakan. Oke, sudah selesai. Yuk, sekarang kita sama-sama mau berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami mengerti apa yang diajarkan oleh Dosen Sony, dan kiranya kami melakukan sesuai perintah-Mu ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak ingin mendengarkan firman Tuhan dengan memakai baju yang jelek atau yang tidak sopan. Kami tidak ingin mendengarkan firman Tuhan ketika kami sedang sibuk dengan yang lain. Kami ingin fokus, kami ingin tenang supaya kami bisa mengerti semua perintah-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Telling everybody that Jesus rules all right. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya, firman Tuhan hari ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak kerasa ya Losa, ibadah hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada setiap muridnya. Demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.